setidaknya ada 4-5 indikator seseorang dikatakan berhasil menunaikan hijrah. Bismillahirrahmanirrahim. Hijrah kita sudah paham. Sekarang bagaimana mengukur seseorang itu berhasil hijrahnya? Kata para ulama ahli sirah, tarikh nabawi, sejarah tentang perjalanan kehidupan Nabi SAW yang mempelajari sejak Nabi dilahirkan sampai kemudian tumbuh, dipilih jadi Nabi, diangkat jadi Rasul, berdakwah, pindah kemudian hijrah ke Madinah. Maka diamati oleh para ulama setidaknya ada 4-5 indikator seseorang dikatakan berhasil menunaikan hijrah. Nabi dari Mekah hijrah ke Madinah. Begitu pindah ke Madinah terjadi perubahan dalam kehidupan Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Apa perubahan itu? Itulah indikator keberhasilan hijrahnya seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kita keluarkan 5 indikator ini, kita siapkan diri kita dan kita ukur mulai hari ini. Kalau saya ingin berhijrah, berarti ini ukuran yang pertama dan selanjutnya. Siap kita pelajari insyaallah? Takbir. Baik. Saya coba tuliskan satu-satu, nanti kita mulai kemudian terangkan dengan detail dan semoga Allah berikan kemudahan untuk menerangkannya. Baik. Saya tidak ada masalah, ini hari kelahiran saya. Pertama saya ke Banten, ke Serang. Pertama saya datang di hari yang pertama, di bulan yang pertama, di tahun yang pertama 1440 Hijriah. Jadi saya datang sendiri, nerangin sendiri, nulis sendiri, dan saya ngapus sendiri. Gak ada masalah. Kalau cuman gerah gak ada masalah. Padang mahsyar lebih panas daripada ini. Kalau ada yang kurang di masjid, jangan dikeluhkan, tanyakan, kita bisa bantu apa mengatasi itu. Wah, DKM, karpetnya nggak bagus nih, nggak enak sholatnya. Anda bisa ngapain ke situ? Minimal kalau tidak bisa ganti karpet yang baru, cuci, bersihkan. Karena masjid itu rumah Allah, dititipkan kepada DKM untuk berkoordinasi dan disampaikan kepada kita untuk memakmurkannya. Tugas memakmurkan masjid bukan tugas DKM, tapi tugas setiap hamba yang beribadah di dalamnya. Siap insya Allah? Baik, mudah-mudahan Allah berikan kebaikan. Saya nyumbang 50 juta untuk masjid ini. Silahkan gunakan untuk tambah kipas angin atau yang lain supaya lebih baik insya Allah keadaan masjid ini. Indikator yang pertama, 1. Orang yang berhijrah. 1 pengertian hijrah. Yang kedua indikator keberhasilan hijrah. Orang yang berhijrah, indikator pertamanya, terjadi peningkatan dalam kualitas dan kuantitas ibadahnya. Ibadah meningkat. Apa yang meningkat? 1 kuantitas, jumlah. Yang kedua kualitas, keadaan dari ibadahnya. Contoh, maaf, zaman Nabi SAW dalam masa yang ada di kota Mekah, ibadah sulitnya luar biasa, penuh dengan tekanan. Jangankan kelihatan mau sholat, kelihatan mau menuju rumah Muhammad SAW sudah menghadapi ancaman yang tidak biasa. Maka ketika Nabi SAW mulai hijrah ke kota Nabi, tadinya Yathrib, kota yang kotor, kota yang jorok, Nabi pindah ke sana berubah jadi Madinah Al-Munawwarah. Jadi kota munawwarah penuh dengan cahaya. Apa cahaya yang dimaksudkan? Bukan sekedar cahaya-cahaya nampak lebih terang, tapi cahaya-cahaya kebaikan yang hadir di sekitarnya. Apa yang terjadi? Yang dilakukan pertama kali oleh Nabi SAW, membangun masjid untuk memberikan kenyamanan dalam ibadah. Yang tadinya sulit menunaikan sholat-sholat fardu, sekarang jangankan fardunya, yang sunnahnya pun nyaman dikerjakan. Tahajud nyaman, duha dikerjakan, syuruk jalan, puasa nyaman, meningkat ibadah luar biasa, tenang disampaikannya. Mekah susah, hijrah ke Madinah, ibadah meningkat. Jadi kalau ada di antara kita ingin mengatakan saya ingin berhijrah, saya ingin berubah, maka tanda yang pertama bukan nampak saja pada keadaan tampilannya. Maaf. Hijrah bukan menjadikan pakaian Anda berubah, tapi peningkatan ibadah itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Perempuan jilbab panjang, perempuan pakaian bagus, tapi ibadahnya tidak meningkat, belum sempurna hijrahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki kemarin memakai pakaian yang ketat,
Sekarang menggunakan baju koko, rajin pakai sarung, tapi sarung cuma dipakai di kamar, tidak pernah digunakan untuk ibadah, maka hijrahnya belum sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini? Sekarang Ustadz, bagaimana cara mengetahui ibadah saya meningkat kuantitas dan kualitasnya? Contoh. 1. Di dalam Al-Quran, ukuran ibadah pertama yang harus dilihat bagi seorang yang berhijrah, tidak ada yang lain kecuali salat. Perhatikan baik-baik. Kalau Anda sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin dengan Allah, yakin akan meninggal, yakin akan dihisab, yakin akan kembali, maka kalimat iman pertama dalam Al-Quran disandingkan dengan satu amalan namanya salat. Quran surah kedua ayat yang ketiga. Ini kalimat iman pertama di Quran disandingkan dengan salat. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Perhatikan tulisannya. Lihat baik-baik, perhatikan tulisan salat dalam ayat ini. Ada 3 jenis kata salat yang dituliskan dalam Al-Quran. 1, lihat seperti ini, alif, lam, sad, lam, ta. 2, alif, lam, sad, lam, wawu, alif, ta maftuhah. Seperti Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 238, paling kanan sebelah atas. Hafidhu 'alas shalawat. 3, alif, lam, sad, lam, wawu, fathah tegak, ta marbutah. Yang di Al-Baqarah ayat ketiga tulisannya masih seperti ini, yang saya kotaki. Alif, lam, sad, lam, alif, wawu, fathah tegak, ta marbutah. Mesti yang seperti ini, bukan yang begini, tidak yang begini. Jadi kalau ada satu di antara Anda punya mushaf tulisannya yang seperti ini, maka cek kembali karena mesti seperti ini tulisannya. Insya Allah nanti saya kirimkan mushaf, insya Allah. Hari ini saya bawa 600 mushaf, saya titipkan insya Allah. Nanti di masjid ini silahkan dibagikan. Yang lain nanti yang membutuhkan tolong dikoordinir oleh teman-teman. Nanti insya Allah kami kirimkan lagi ke Banten 2000 mushaf. Ya, nanti silahkan dibagikan. Saya dengan harapan kita sama-sama ingin lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita targetkan tahun depan 2019 ganti status menjadi ahli Quran. Siap insya Allah? Takbir. Lihat sini. Kalau dituliskan begini, alif, lam, sad, lam, alif, ta marbutah. Yang di luar yang tidak terlihat papan tulisnya, alif, lam, sad, lam, alif, ta marbutah. Itu artinya 1 kali sholat saja. Sekali. Mufrad singular. Mufrad singular. 1 tunggal, single. Jomblo. Ya. Tapi jomblo sekarang sudah banyak. Nanti lain waktulah kita bahas ya. Baik. Ada jomblo fisabilillah, ada jomblo syariah, ada jomblo sengketa. Lain waktu. Dan lihat sini. Kalau dituliskan yang kedua, alif, lam, sad, lam, kemudian wawu, alif tegak, ta maftuhah, taknya kebuka. Maka itu yang dimaksudkan jam'ul mahdud. Bentuk jamak tapi terbatas. Bentuknya jamak, lebih daripada 1, lebih daripada 2, cuman punya batasan. Tidak boleh lebih dari batas itu, tidak boleh kurang dari batasan itu. Nah, kalau dalam bahasa syariat ditarik ke istilah Al-Quran, dituliskan yang seperti ini, maksudnya sholat fardu. Sholat fardu. Fardu itu jumlahnya berapa waktu? Berapa rakaat? 17. Kalau 5 jama atau tunggal? Jama. Banyak atau sedikit? Banyak, tapi dibatasi. 5 waktu saja. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jangan lewat, jangan kurang. Kurang dari 5 tidak sempurna. Lebih banyak daripada 5 terlampau soleh. 5. Turun ayat Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 238, paling kanan sebelah atas. Hafidhu 'alas shalawat. Jaga waktu-waktu salat. Apa yang dimaksud waktu salat di sini? Salat fardu dari subuh sampai dengan isyanya. Tapi kalau disebutkan yang ini, alif, lam, sad, lam, waw, fathah tegak, tak marbutah. Itu artinya jam'un ghairu mahdud. Jamak tanpa batas. Lebih daripada yang dibatasi.
Batasnya yang fardu berapa tadi? 5. Berapa rakaat? 17. Disebutkan dengan kalimat yang kedua, tanpa batas. Kalau melewati batas, sholat apa yang disebut setelah sholat fardu? Perhatikan baik-baik. Orang yang hijrah, hubungannya lebih dekat dengan Allah. Kata Allah, dia bukan sekedar menunaikan sholat yang biasa standar sifatnya, tapi meningkat jumlah sholat yang biasa ia tunaikan dengan mengerjakan sholat-sholat sunnahnya. Jadi kalau Anda mau hijrah, masih mengerjakan sholat yang fardu, itu belum hijrah namanya. Jangankan Anda, anak kecil yang 5 tahun, nih kami punya anak nih, anak pertama, Muhammad Hamilul Quran, dipanggil Amil. 5 waktu dia sholat Pak, masih 5 tahun. Anak teman-teman yang lain juga begitu, ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun. Dia subuh ikut sholat, zuhur ikut sholat, asar dia sholat, maghrib dia sholat, isya dia sholat. Padahal dia belum balik, hisab belum berlaku baginya. Ikut dia 5 waktu. Anda sudah 15 tahun, 25 tahun, 35 tahun, 45 tahun, 50 tahun, masih 5 waktu juga. Apa bedanya Anda dengan anak 5 tahun? Nah sekarang lihat, jadi kalau disebutkan 5 waktu, itu sholat standar namanya. Perhatikan baik-baik. Standar sholat, berapa waktu? 5 waktu, Masya Allah. 5 waktu, apa yang disebut dengan 5 waktu? 5 ini tunaikan sesuai dengan waktunya. Awas, bukan cuma dihafal. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 2, 4, 4, 3, 4, hafal. Tapi yang disebut 5 waktu, 5 ini tunaikan sesuai waktunya. Kapan waktunya? Muncul keterangan dalam Al-Quran. Perhatikan, hati-hati. Quran surah keempat ayat 103. Paling kanan agak sedikit ke atas. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguh salat-salat itu yang fardu ini sudah ditetapkan waktunya bagi orang-orang beriman. Dalam bahasa bebasnya kata Allah, dalam bahasa bebasnya orang beriman itu pasti tahu waktu sholat. Jadi kalau ada di antara kita belum tahu waktu sholat, ini menunjukkan imannya bermasalah. Contoh, subuh jam berapa? 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 3, 4, 50. Ayo ada yang lain? Silakan, boleh. Tanya kawan, telepon teman. 4, 3, lihat ke sini, jangan ke sana, sini. 437, 445, ini wajar lah, nggak apa-apa. Terjadi perbedaan pendapat di wilayah Banten tentang waktu sholat subuh. Kalau yang datang berbeda-beda dari berbeda lokasi. Ini tandanya yang datang ke sini bukan cuma wilayah Serang saja, bisa berbeda-beda. Saya ambil pertengahan misalnya, 437, misal. Waktu sholat subuh 437. Waktu Indonesia bagian barat plus S Serang. Lihat sini. Subuh 437. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 437. Begitu Anda berkumandang, artinya Anda sudah siap-siap untuk menunaikan sholat. Nah kalau Anda siap-siap sholat jam 4.37, itu berarti sholat Anda standar. Nih. Masih standar. Jangan dulu bangga. Karena masih levelnya standar. Anda kerja jam 7, datang kantor jam 7, standar kan? Apa yang mau dibanggakan? Saya datang sekarang pagi-pagi nih jam 7. Emang waktu kerjanya jam 7, Anda datang jam 7. Waktu subuh 4.37. Anda sudah siap-siap 4.37, standar. Sekarang kalau Anda ingin hijrah, adzan subuh 4.37, bangun dari jam 3. Anda bangun jam 3.47. Masya Allah. Anda mandi, wudhu, sholat kemudian tahajud sedapatnya. Tutup dengan witir kemudian istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, nunggu subuh. Begitu Anda sudah bisa melakukan hal demikian, maka jaminan langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mau merubah hidupnya bangun lebih awal daripada subuh, kemudian dia tunaikan salatnya, menunaikan salat sebelum subuhnya dengan arti tahajudnya. Setelah tahajud dia perbanyak istighfar, maka di akhirat Allah sediakan surga khusus bagi orang ini, disebut dengan taman surga. Surga ahli orang tahajud. Buka Quran surah 51 ayat 15 sampai 23. Paling kanan dari atas sampai ke pertengahan. Lihat baik-baik kalimat Qurannya. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sungguh sebagian dari orang takwa ada yang akan tinggal di taman surga. Apa keindahan taman surga? Akhidhina ma atahum rabbuhum. Taman surga itu penduduknya akan langsung diberikan segala kenikmatannya oleh Allah tanpa perantara.
Kalau surga yang lain yang melayani para pelayan surga, wildanun mukhalladun. Kalau laki-laki dilayani oleh bidadari surga, kalau perempuan pangeran-pangeran surga, cantik gantengnya tak terlukiskan. Jangan dibandingkan dengan yang sedang ceramah atau yang berayang di luaran. Jauh. Mala ainan ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah terlihat di bumi, tidak pernah terdengar kisahnya, dan dilamunkan pun jauh daripada itu semua. Indah surga biasa. Bi aqwabi wa abarika wa ka'simin ma'in. Dia membawa gelas-gelas yang dihiasi dengan emas, dengan berlian yang berkilauan. Tidak pernah didapati di bumi. Nggak akan muncul di akhirat gelas mereknya Ahyar TV, nggak akan ada. Lain. Tapi surga yang ini, surga ahli tahajud. Itu semua yang diinginkan oleh hamba tanpa perantara, Allah langsung yang memberikannya. Apa amalan orang ini? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Orang ini saat di dunianya orang-orang yang muhsin. Siapa mereka? Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Mereka itu sedikit tidurnya. Redaksi Quran. Redaksi Quran sedikit tidurnya, rajin tahajudnya. Kalau Quran sudah menyampaikan kalimat, jangan dikurangi, jangan ditambah. Anda tambah, bergeser maknanya. Kata Allah sedikit tidur, Anda tambahkan sedikit-sedikit tidur. Gak nyampe. Wabil ashari hum yastaghfirun. Menjelang waktu subuh, dia kemudian istighfar kepada Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya Allah, astaghfirullah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, astaghfirullah. Anda sudah bisa seperti itu, walaupun Anda mulai dengan 2 rakaat. Ingat, kalau mulai hijrah itu jangan banyak-banyak dulu. Besok saya hijrah, besok saya hijrah, saya hijrah. Bangun malam, bangun setengah 4, mandi, wudhu, siap sholat, langsung 11 rakaat, 11, bahkan ada yang 23, Allahu Akbar, udah itu ngantuk, capek, bangun jam 8. Dulu, 2 rakaat, mulai. Bacanya nggak usah panjang-panjang, kalau belum biasa, jangan panjang-panjang, boleh. Pertama, Al-Falaq. Rakaat kedua, An-Nas. Witir tutup dengan Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas. Saya ikhlas, ya Allah ini saya ikhlas. Tutup 1 rakaat, selesai. Istighfar. Kalau sudah enak, besoknya tambah lagi 4 rakaat, witir 1. Enak 6 rakaat, 8 rakaat, 11 rakaat, sempurnakan. Kalau sudah lebih enak, ada yang 23, ada yang 40, silahkan nikmati. Itu menandakan Anda sudah mulai hijrah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti ya, saya katakan dari sekarang. Kalau kemarin-kemarin ketinggalan sholat fardu masih biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah adzan tuh, baru adzan belum qomat, tenang aja. Dulu. Begitu berubah, hijrah. Dulu fardu tertinggal biasa-biasa, nanti setelah hijrah, ketinggalan sholat sunnah, Anda bisa gelisah. Subuh 4.37, Anda bangun 4.30, 7 menit lagi, belum adzan. Begitu Anda bangun, Anda katakan, ya Allah saya terlambat, ya terlambat, padahal belum adzan. Akan ada suasana seperti itu. Jadi begitu Anda berpindah, bangun 3.47, sudah mulai menikmati ibadah, disitulah Anda menemukan Anda sudah berhijrah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau masih kebiasaan, apalagi dibalik, susah. Subuh 3.4 subuh, jam 4.37, baru bangun jam 7.34. Terus pengen masuk surga lagi, itu yang keterlaluan.